Ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Dokter, saya seorang pekerja di luar kota yang selalu aktif naik kereta untuk bekerja di luar kota. Tapi dalam 1 bulan terakhir, kenapa tiba-tiba saya terasa lemas sekali, bahkan sekarang sampai dengan tidak bisa berdiri, bahkan berjalan pun tiba-tiba seperti orang lumpuh gitu. Kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana solusinya? Seorang wanita usia muda yang kemudian tiba-tiba terjadi kelemahan pada ekstremitas, baik itu tangan ataupun kaki gitu ya. Maka ini sangat mungkin adalah myositis ataupun radang pada otot, atau mungkin juga multiple sclerosis autoimun yang menyerang otak ataupun yang lain. Jadi mesti kita pastikan. Tetapi seorang wanita muda yang tiba-tiba tidak bisa beraktivitas lagi karena lemah, maka ini sangat mungkin adalah sebagai autoimun yang menyerang otot, disebut dengan myositis. Karena myositis merupakan autoimun yang ditandai dengan kelemahan otot yang mendadak, ya. Dan ada juga yang mengatakan yang akut, yang mendadak ataupun yang subakut gitu ya. Tetapi kebanyakan adalah subakut ataupun dia pelan-pelan gitu. Maka kita bisa pikirkan jangan-jangan myositis gitu. Nah, kemudian kita lihat apakah dia nyeri otot saja atau ada keluhan yang lain atau tidak. Karena keluhan-keluhan autoimun yang lain pun juga bisa loh menyebabkan kelemahan pada ekstremitas. Misalnya pada pasien SLE yang terjadi mielitis misalnya pada pusat-pusat saraf, maka akan lemah juga gitu. Tetapi pengalaman kami beberapa pasien yang usia muda yang tiba-tiba kemudian tidak bisa beraktivitas ataupun dia pelan-pelan tapi tidak dalam waktu yang lama tiba-tiba lemah kemudian tidak bisa beraktivitas lagi gitu. Namanya myositis. Maka kita pastikan yang pertama, apakah ada keluhan perubahan pada kulitnya yang kita sebut dengan gotron papul. Jadi ada di tangan sini ada merah-merah ya, papul gitu ya. Atau heliotrop. Heliotrop itu adalah ruam-ruam pada daerah sekitar mata gitu. Atau shawl sign. Jadi ada tanda seperti shawl gitu yang berwarna kebiruan pada daerah punggung gitu. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu, kita curiga jangan-jangan dermatomyositis. Ada autoimun yang menyerang otot dan menyerang kulit. Atau kalau tidak ada tanda itu, jangan-jangan myositis yang lain, ada polymyositis ya, ada necrotizing autoimun myositis, kemudian ada inclusion body ya, myositis dan lain sebagainya, karena macam-macam sekali myositis ini. Tapi jelas kalau ada kelemahan otot, maka kita berpikir jangan-jangan myositis gitu ya. Maka kemudian langkah berikutnya apa? Silakan datang ke dokter rheumatologi, dokter penyakit dalam bagian rheumatologi untuk dipastikan dengan beberapa pemeriksaan. Maka kami akan melakukan beberapa pemeriksaan dan kemudian memasukkan dalam kriteria klasifikasi gitu ya. Kemudian kita biasanya akan lakukan tes-tes untuk melihat apakah ada antibodi yang muncul terhadap obat gitu. Kita cek ANA-IF, ANA-PROFIL maupun AIM, yaitu autoimun myositis gitu ya. AIM ini juga sekarang mulai banyak dilakukan gitu, nanti akan kelihatan antibodi apa yang muncul. Kemudian kita juga mesti melihat adakah enzim pada otot yang meningkat, yaitu kreatinin kinase CK. Kalau dia meningkat ya jangan-jangan myositis betul itu. Dan nanti good standarnya diagnosis pastinya dengan menggunakan biopsi. Dilakukan biopsi pada kulit ataupun otot akan kelihatan kira-kira dia myositis ataupun bukan gitu ya. Tapi yang jelas segera periksakan, jangan sampai terlambat, karena kalau sudah sampai terlambat akan sulit sekali untuk kembali lagi. Tetapi jangan khawatir, kalau nanti betul myositis, insya Allah dengan pemberian imunosupresan, steroid, maka akan bisa memperbaiki keadaan dan bisa berjalan kembali. Karena pengalaman kami banyak kasus seperti itu bisa berjalan kembali.